Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurud dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, rekan-rekan saga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali berucap syukur di tahun yang baru ini, di tahun 2022, di bulan Januari. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan yang begitu banyak, kita mampu mensyukuri, dan insya Allah akan ditambah rasa kesyukuran itu kepada Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang mampu bersyukur atas segala nikmatnya. Selawat dan taslim kita aturkan kepada baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita semua insya Allah semakin dewasa, semakin memiliki ilmu pengetahuan, semakin kita dituntut untuk mengamalkan. Dan insya Allah kita menjadikan amalan-amalan itu yang kita lakukan wujud kecintaan kita kepada baginda Rasulullah SAW dengan memperbanyak selawat. Saya mengucapkan selamat bagi teman-teman yang Nasrani merayakan hari Natal. Mudah-mudahan ibadah-ibadah yang teman-teman lakukan menjadi khusyuk, ibadah-ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan begitu pula pada pimpinan saga dan manajer saga dan semuanya yang terlibat dalam kesatuan saga. Insya Allah di hari ke depan, di tahun 2022 ini semakin berkembang, semakin usaha semakin maju, dan karyawan-karyawan semakin taat terhadap pimpinan. Rekan-rekan saga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menuntut kita sebagai hamba yang beriman kepadanya, ketika seorang hamba yang mengaku dirinya memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hendaknya dia harus menjaga kesucian, keimanan dalam dirinya. Harus kita bersih dalam hidup kita. Iman di dalam hati kita harus tertanam kuat. Jangan sampai keimanan itu bisa tergadaikan dengan materi dunia. Dan hal ini banyak terbukti. Dengan materi dunia, imannya tergadaikan. Sehingga kemurtadan itu terjadi bukan dalam kemurtadan dalam bentuk fisik saja, penolakan terhadap ajaran-ajaran Allah, tapi yang sangat terpenting adalah penolakan secara batini. Apakah ada penolakan secara batin? Secara imannya ada. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh kita untuk berbuat baik, fastabiqul khairat, berlomba-lomba melakukan kebaikan. Tapi namun masih banyak orang yang mengabaikan hal tersebut. Kenapa? Karena dia melihat tidak ada indikasi tekniknya, tidak ada indikasi dari balasan yang telah dia lakukan. Inilah keimanan seseorang akan rapuh. Diakibatkan karena apa yang dilakukan tidak ada balasan. Ya, kita melihat bahwa fenomena jamaah lainnya, bahwa ketika tidak ada nikmat dalam bentuk zahiriyah, maka dia akan bertanya, kenapa doa saya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Boleh jadi nikmat itu dalam bentuk lain. Seorang hamba memohon kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, berikan aku sebuah kendaraan roda 2. Untuk apa? Agar saya mudah untuk melaksanakan ibadah sholat berjamaah di masjid. Tapi ternyata Allah tidak memberikan dalam bentuk materi.
tapi Allah memberikan dalam bentuk fisiknya sehat, pikirannya sehat, keluarganya sehat. Baru dia menganggap bahwa itu bukan nikmat Allah Subhanahu wa taala, bukan dari wujud pengabulan doa-doa yang dipanjatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia menganggap bahwa itu bukan bagian perwujudan doa yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menginginkan sesuatu, apa yang tergambar dalam pikirannya itu yang diinginkan. Tapi bagi Allah adalah pemberian yang terbaik. Banyak hal yang kita bisa lihat, fenomena. Ada orang yang memohon kepada Allah untuk diberikan kendaraan, tapi Allah tidak memberikan. Andaikan Allah memberikan kendaraan, maka bisa jadi dia menggunakan kendaraan itu di jalan dia mendapatkan kecelakaan. Tapi Allah tidak memberikan. Allah memberikan keselamatan. Nah ini rekan-rekan saga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di bandara pernah terjadi seorang penumpang yang marah-marah kepada petugas bandara. Kenapa harus didelay pesawat? Ada bisnis yang saya lakukan, ada tujuan yang sangat penting. Kenapa dibatalkan keberangkatan? Bahkan ditunda berhari-hari. Ternyata dia tidak jadi berangkat diakibatkan penundaan-penundaan. Dia kesal kepada pihak penerbangan, pelayanan yang tidak profesional. Tapi apa yang terjadi? Dia sadar, andaikan dia berangkat hari itu, dia tidak bisa melihat orang tuanya di kampung yang mengalami sakratul maut. Jadi rekan-rekan saga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi hidup ini adalah kita jalani. Kita jalani kehidupan ini sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul. Kita jangan berharap. Jangan berharap, ketika kita berharap sesuatu bukan dari rencana Allah, kita akan kecewa. Tapi biarlah kita berbuat mengalir seperti air dari pegunungan sampai ke laut. Dia tidak mengalami kesusahan-kesusahan. Jadi jalani hidup sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah seorang hamba akan mendapatkan kebahagiaan, akan mendapatkan ketenangan. Dia tidak melihat di luar sana. Dia tidak memberi contoh, menjadi perbandingan pada dirinya. Kenapa teman saya memiliki ini sedangkan saya tidak? Kenapa tetangga saya memiliki ini sedangkan saya tidak? Ketika hidup selalu membandingkan hal-hal yang tidak ada pada diri kita, maka hidup kita terus menerus akan mengalami kegelisahan. Tapi ketika kita bersyukur, ya Allah, apa yang tidak dimiliki oleh tetangga saya miliki. Dan apa yang saya tidak miliki, tetangga saya miliki. Dan saya bisa berbagi dengannya. Ada juga sebuah cerita yang menarik rekan-rekan saga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada dua orang yang bertetangga. Yang satu memelihara ayam. Yang satu memelihara anjing. Yang memelihara ayam ini terusik dengan anjing yang ada di tetangganya. Sering menyeberang ke rumah tersebut kemudian memakan ayam tetangga. Yang punya ayam ini marah. Dia menegur tetangganya. Kemudian dia berpikir, kalau begini terus saya akan bisa bertengkar. Kemudian dia berpikir, hebat. Bagaimana saya supaya bisa akur dengan tetangga saya, supaya tetangga saya juga bisa menjaga anjingnya sehingga dia tidak memakan ayam saya. Akhirnya tetangga ini mengambil 2 ekor ayamnya, kemudian dia serahkan kepada tetangga sebelah yang punya anjing. Dan apa yang terjadi? Anjing tersebut tidak lagi ke tetangga sebelah mengganggu ayam milik tetangga sebelah. Kenapa? Karena sang pemilik anjing ketika sudah diberikan ayam, maka dia menjaga anjingnya supaya tidak memakan ayam yang telah diberikan.
Nah ini jadi rekan-rekan saga ini muliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus mampu berpikir, mencari solusi. Nah ini seringkali kita tidak mencari solusi. Seringkali kita menyalahkan orang lain. Coba kita lihat perdebatan para dai, para kiai, para ulama, para habaib. Ya, berdebat, menyalahkan satu sama lain. Dan tidak akan selesai. Kenapa? Karena teori, metodologi yang digunakan beda. Ketika metodologi yang diterapkan berbeda, maka hasilnya berbeda. Hasilnya berbeda. Ketika NU dan Muhammadiyah menggunakan alat ukur untuk menetapkan satu syawal dengan metodologi yang berbeda, pasti hasilnya berbeda. Apakah harus disamakan? Tidak bisa. Memang metodologinya berbeda. Jadi kita tidak boleh menyalahkan dengan emosional dalam beragama. Tapi kita memberikan solusi. Apa solusinya? Solusinya jalan tengah. Ya, untuk memberikan pengayoman, memberikan solusi yang terbaik. Nah ini rekan-rekan saga ini muliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi fenomena ini saling menyalahkan, menegur satu sama lain, mengkafirkan, membid'ahkan. Nah ini dalam konteks sosial ini akan terusik kenyamanan dalam beribadah, berinteraksi sosial sesama akan terusik. Tapi ketika kita memberikan solusi yang cerdas, dia mampu melakukan perubahan. Seperti tetangga tadi, yang awalnya ia punya anjing, sering memakan ayam tetangganya, tapi ketika ayam itu diberikan kepada pemilik anjing, akhirnya dia menjaga anjingnya. Jadi ini cara cerdas, solusi cerdas yang harus kita miliki. Karena memang karakter itu tidak bisa disamakan. Manusia lain kepala, lain pikirannya, lain pikiran, lain maunya. Jadi tidak bisa disamakan. Dalam satu rumah tangga kita punya anak, punya istri berbeda. Ada yang ingin nonton ini, ada yang ingin nonton itu. Apakah harus bertengkar setiap hari? Tidak. Solusinya apa? Ya, mungkin solusi berikan HP masing-masing. Yang kedua mungkin solusinya membagi waktu dan sebagainya. Dari rekan-rekan saga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa mari kita hidup bertetangga, hidup rukun, bekerja di saga dengan karakter yang berbeda, budaya yang berbeda, agama yang berbeda. Bukan berarti harus dibeda-bedakan, tapi dengan berbeda itu mampu membangun kekuatan. Bukankah langit dan bumi itu berbeda, tapi satu sama lain memberikan penguatan sehingga bumi dan langit itu menjadi kokoh. Begitupun di tempat kerja kita, ada bawahan, atasan. Pekerjaan tidak akan berjalan baik ketika atasan tidak ada. Begitupun atasan tidak akan sukses ketika bawahan tidak ada. Jadi semua saling membutuhkan satu sama lain. Ada interaksi sosial. Inilah yang diinginkan oleh Allah dan Rasul, bahwa ketika umat muslim yang beriman kepada Allah dan Rasul mampu membangun kebersamaan dan tidak membeda-bedakan satu sama lain, agama lain. Karena pada prinsipnya orang yang beragama mengajarkan kebaikan-kebaikan. Jadi orang yang beragama itu, yang memiliki agama mengajarkan kebaikan-kebaikan. Yang ditakutkan adalah orang yang tidak beragama. Nah, kalaupun ada yang salah, ya disadarkan, diingatkan. Jadi rekan-rekan saga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita memohon di tahun baru ini, mudah-mudahan di lembaran baru selalu terukir hal-hal yang baik, pikiran-pikiran yang baik, tindakan-tindakan yang baik, sehingga Allah juga menulis, mencatat, memberikan pahala pula yang terbaik, dan akhirnya kita ditempatkan di tempat yang terbaik pula. Rekan-rekan saga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita bermunajat kepada Allah. Mudah-mudahan Allah senantiasa mendengarkan doa kita dan mengijabah doa-doa yang kita panjatkan kepadanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma taqabbal a'malana fi kulli khair. Allahumma ghafir lana sunubana wa na'udzubika minal khubusi wal haba'is. Allahumma tawwir qulubana bi hidayati nuri bi rahmati ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal du'ana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Akhir kalam, nallahil musta'an wa la tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.